Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku yang soleh dan soleha, bertemu kembali di pembelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Baik, sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, materi kita hari ini adalah tentang pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Ya, jadi tujuan kita hari ini adalah kita akan mengetahui pola makan sehat, bergizi, dan seimbang itu seperti apa. Ya, baik, untuk anak-anakku yang soleh dan soleha, langsung kita bahas untuk pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Makanan sehat. 1. Arti makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung unsur-unsur zat yang dibutuhkan tubuh dan tidak mengandung bibit penyakit atau racun. Jadi, makanan yang mengandung unsur-unsur bergizi harus disertai dengan upaya menjaga kebersihan dan kesehatan orang yang mau memakannya. 2. Guna zat gizi. Sesuai dengan fungsinya, zat gizi dapat digolongkan menjadi 3, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, zat tenaga, contohnya seperti hidrat arang, lemak, dan protein. Kedua, zat pembangun, contohnya seperti protein, mineral, dan air. Yang ketiga, atau yang terakhir, zat pengatur, contohnya seperti vitamin, mineral, protein, dan air. Oke anak-anak, Bapak akan menjelaskan tentang hidrat arang. Hidrat arang atau karbohidrat disebut juga zat pati atau zat tepung, atau disebut juga dengan zat gula. Hidrat arang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Selanjutnya adalah lemak. Molekul lemak terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsi utama ialah memberi tenaga kepada tubuh. 1 gram lemak yang dibakar dalam tubuh akan menghasilkan 9 kalori. Selain fungsinya sebagai sumber tenaga, lemak juga merupakan bahan pelarut dari beberapa vitamin, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya adalah protein. Protein berasal dari bahasa Yunani yang menempati tempat pertama. Protein sering disebut zat putih telur. Kata ini berasal dari bahasa Belanda, eiwit, yang berarti putih telur. Namun kemudian terbukti bahwa protein tidak hanya terdapat dalam putih telur, sehingga istilah putih telur sebenarnya tidak tepat lagi. Selanjutnya, klasifikasi protein. Sesuai dengan asam amino yang membentuknya, maka protein dapat digolongkan antara lain. Yang pertama, protein sempurna. Ialah protein yang mengandung semua asam amino esensial dalam jumlah yang cukup banyak. Yang kedua, protein kurang sempurna. Golongan ini mengandung asam-asam amino yang esensial, akan tetapi ada beberapa jumlahnya yang hanya sedikit. Yang terakhir adalah protein tidak sempurna. Protein ini mengandung sedikit sekali asam amino esensial. Kelima, vitamin. Vitamin ialah zat organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, namun penting untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Setiap vitamin mempunyai fungsi masing-masing. Menurut sifatnya, vitamin dapat digolongkan menjadi 2, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, A, D, E, dan K, dan vitamin yang larut dalam air, vitamin B dan C. Yang keenam adalah air. Kebutuhan akan air dapat dikatakan nomor 2 setelah oksigen. Orang dapat hidup tanpa makan untuk beberapa minggu. Tanpa air, orang hanya dapat bertahan beberapa hari. Kehilangan 10% dari cairan tubuh akan sangat membahayakan. Kematian yang terjadi bila kehilangan cairan tubuh mencapai. Let's go. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sejak 2014, Kemenkes Republik Indonesia telah mencanangkan program gizi seimbang dengan slogan isi piringku. Tahukah kalian bahwa slogan gizi 4 sehat 5 sempurna telah diganti dengan slogan gizi isi piringku? Kenapa slogan 4 sehat 5 sempurna tidak lagi dipakai sebagai slogan gizi di Indonesia? Karena program 4 sehat 5 sempurna yang dulu dikampanyekan pemerintah ternyata dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan gizi di masyarakat pada saat ini. Bahkan, pedoman makan yang diberikan malah bisa menjadi tidak sehat jika porsi dan gizinya tidak seimbang. Sebagai contoh,
Seorang yang menerapkan pola makan 4 sehat 5 sempurna dengan nasi, lauk, sayur, buah, dan susu tidak akan mendapatkan manfaat kesehatan jika porsi di piringnya sebagian besar adalah nasi, sementara lauk dan sayurannya hanya sedikit. Terlebih lagi, panduan ini seakan mengharuskan nasi sebagai makanan yang harus selalu ada dalam pola makan sehat. Padahal ada banyak karbohidrat lain yang lebih sehat dari nasi. Begitupun dengan keberadaan susu di pedoman 4 sehat 5 sempurna yang belum tentu cocok dikonsumsi semua orang, terutama yang mengidap intoleransi laktosa atau yang alergi susu. Pemerintah kemudian mengganti prinsip makan 4 sehat 5 sempurna ini dengan pedoman gizi seimbang dengan konsep isi piringku. Isi piringku menggambarkan makanan yang dikonsumsi dalam satu piring yang terdiri dari 50% buah dan sayur dan 50% sisanya terdiri dari karbohidrat dan protein. Bagaimana sih cara mengatur porsi makan isi piringku? Isi piringku menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu dengan komposisi setengah piring terdiri dari 1/3 buah-buahan, 2/3 sayuran, dan setengah piringnya lagi terdiri dari 1/3 lauk pauk dan 2/3 makanan pokok. Untuk lauk pauknya bisa berasal dari sumber protein hewani yang berupa ikan atau hasil laut lainnya, ayam, daging, telur, dan susu beserta produk olahannya. Selain sumber protein hewani, terdapat pula sumber protein nabati seperti tempe, tahu, atau kacang-kacangan. Untuk makanan pokok, nasi bisa diganti dengan singkong, sagu, bihun, mie, jagung, dan kentang. Itulah panduan isi piring makanku menurut Kemenkes Republik Indonesia. Selain itu, slogan isi piring makanku juga ditambahkan 3 pilar lainnya agar dapat mencapai pola hidup sehat dan gizi seimbang, yaitu cuci tangan pakai sabun, aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, dan minum 8 gelas air putih. Baik, itulah tadi pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Serta di situ sudah ada cara menghitung kalori yang kita butuhkan dalam sehari-hari. Baiklah, untuk anak-anakku yang soleh dan soleha, tetap jaga kesehatannya, tetap jaga imunitas tubuhnya. Salam sehat, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.